Ada yang tanya nih, kenapa Singapura dolar itu kuat padahal militernya nggak kuat? Singapura dolar itu kuat karena stabilitas politiknya. Jadi ketika kalian jadi warga negara Singapura, di sana punya stabilitas politik yang jelas dan punya hukum yang jelas juga. Makanya orang-orang mungkin seperti Eduardo Saverin akhirnya pindah ke Singapura gitu. Itu yang bikin banyak capital itu thriving di sana. Jadi uang itu banyak yang suka taruh di sana. Karena kalau kalian di Singapura, bank-bank Singapura tuh bisa ngasih 5-6% bro dalam SGD tapi. Yang mata uangnya itu kuat terus kalian dikasih 5-6% lagi. Jadi ya kalau negara itu punya politik yang stabil, punya kepastian hukum yang stabil, ya pastinya mata uangnya akan kuat. Dan kita lihat ada salah satu kejadian menarik di mana ada yang pencet bel tuh 21 ya, Jack Mallers punya. Itu bareng 3 powerhouse finansial menurut gua. Satu itu adalah Cantor, kedua itu Tether tapi lewat Bitfinex ya, Paolo dan geng-gengnya, geng Italinya. Lalu ada SoftBank dari Jepang yang emang terkenal untuk nge-betting gila. Nah, menurut lu gimana nih? 21 kan mau bikin ibaratnya MSTR kedua lah, copycat-nya MSTR. Apakah ini akan justru mendorong harganya karena mereka kan punya uang yang banyak sekali ya? Kantor, SoftBank dan juga Tether ini. Selama itu nggak leverage position ya, dalam artian dia nggak copy playbooknya seller, saya rasa positif ya. Misalkan dia bisa create real dari mereka punya profit ya, misalkan. Dan bisnisnya kan? Ya, bisnisnya profit mau dibeliin tuh positif. Cuman kalau dia nge-playbookin seller, itu akan ada ya digital aset treasury bubble ya pasti. Kalau semua orang utang beli Bitcoin ya kayaknya, dan nggak diciptakan ya untuk beli aset dari value yang real, ya itu bisa jadi bubble ya. Karena kan kalau kita ngomong orang positif ya, punya cash flow yang oke, company-nya positif, terus dia beli aset yang emang scarce, itu kan positif ke ekosistem. Tapi kalau dia beli dari utangan ya terus berharap harga sahamnya naik terus diutangkan lagi, wah itu sama ya playbooknya seller. Karena kalau kita lihat sekarang MSTR kan price action-nya agak mencekam ya. Sangat mencekam. Mungkin bahasanya mencekam. Iya, ini kalau kita ngomong, karena kan dulu kan ada kan yang kita ngomong waktu kita ngelakuin show ya tahun lalu, tahun ini ya, ada yang mau all in Bitcoin sama MSTR di 360. Kita kan ngomong it's a bad idea. Jangan kita bilang. Ya, karena kalau itu dia beli ya, dia udah videonya masih ada tuh. Hilang setengah. Kita gambar kayak gini loh. Itu videonya masih ada, gue gambar di papan tulis tuh. Kita memang bullish ya untuk Bitcoin long term, cuman kalau sama seller nggak terlalu gimana ya, to be fair, karena semua yang di drive dengan utang yang berlebihan itu selalu akan backlash ya, sama kayak orang inilah ya, nunggak pay later tapi dia cari utangan buat bayar itu. Sebenarnya ini mirip seperti ini, kayak kalian pilih beli indeks S&P 500 atau kalian pilih titip di hedge fund manager, sebenarnya mirip gitu. Kan aset betanya adalah Bitcoin. Jadi kenapa banyak yang nanya ke gue bro, kenapa gue lebih suka Bitcoin kan dari MSTR? Mungkin gue jelasin ya, mungkin konsep finansial biar teman-teman ini paham. Ketika teman-teman misalnya let's say beli reksadana deh biar gampang, reksadana obligasi. Itu kan ada dua pilihan tuh, mau yang indeks gitu kan, atau mau yang dikelola manajer investasi. Tapi biasanya kalau lu beli misalnya reksadana obligasi yang indeks, itu lebih pasif, fee-nya lebih murah. Lu cuman capture ibaratnya beta dari marketnya. Jadi yang variabel yang lu hitung hanya simple, aset kelasnya ini rata-rata kemana. Tapi kalau lu tambahin manajernya, itu kan kalau misalnya kita lihat variabel sebagai betanya itu anggap X lah. Lu cuman X di X doang gitu ya variabel lu pikir. Tapi kalau ada manajer investasi X plus Y, sama kayak Bitcoin. Bitcoin sendiri tuh X. Tapi tambahin utang-utangan seller tuh tambah Y gitu. Kadang kalau di dunia manajer investasi Y itu biasanya minus bukan nambah bro. Jadi biasanya jadi X minus Y. Jadi kalau teman-teman beli reksadana obligasi mendingan yang pasif karena itu cuma X. Baseline-nya doang. Tapi kalau lu tambah itu ada manajer investasi itu fee-nya 4% itu minus jadi teman-teman. Sebenarnya kalau besok seller pun ketabrak atau kenapa-napa kan itu gawat sekali bro. Itu ada namanya resiko yang Y yang kita nggak mau. Karena di Bitcoin aja X-nya udah beresiko bro. Kita ngomong cuman di Bitcoin kan kita ada banyak ya alat pengukurnya ya. Kita bisa pakai on-chain, kita pakai historis data, kita lihat likuiditas dari the Fed, terus kita juga lihat price action. Jadi ada banyak ya. Cuman ya itu tadi ya, clarity sebenarnya. Alasan kenapa lebih beli Bitcoin. Dan mungkin teman-teman di sini kan banyak yang udah nggak sabar, banyak yang ngerasa 89.000 dan yang lebih sepi mungkin marketnya, mungkin mereka mencari pasar yang baru, cuman nggak masalah. Karena market ini akan selalu mereward mereka yang resilient. Ketika gue bilang Bitcoin 16.000, waktu itu nggak ada bro yang mau dengerin gue gitu. Sama juga kan. Nggak ada yang mau denger. Jadi pas 16.000 gue ingat banget ketika gue teriak-teriak itu, bahkan influencer belum itu nggak ada. Jadi influencer crypto itu belum ada di Indonesia. Belum ada yang bahas. Ya ada lah mereka yang ikut-ikut, cuman nggak ada yang besar, nggak ada yang bahas. Tapi ketika marketnya rame, entar rame. Jadi market tuh selalu bekerjanya begitu. Ketika market sekarang AI lagi rame di US, nanti ketika jatuh nanti akan pindah ke tempat lain lagi. Cuman kita percaya akan fokus gitu. Jadi banyak yang nanya, ketika market gini presentasi Bitcoin berapa sih di portfolio? Masih signifikan gitu. Tapi kan kita selalu bilang bahwa punya cash gitu loh. Teman-teman buat selalu punya cash. Kenapa? Karena cash itu anti fragility. Jadi ibaratnya kayak barbell lah bro. Lu ada aset yang beresiko, ada cash.
Kalau Bro Kakak mungkin lebih konservatif ya. Jadi ada Bitcoin, ada goldnya di situ. Ya. Dan ada cash gitu. Kalau gue mungkin lebih agresif, jadi lebih Bitcoin sama ada cash gitu. Cash untuk apa? Ya in case dikasih harga lebih murah lagi, gue bisa masih masuk. Tapi gue gak akan pernah lakukan yang seller lakukan. Gue gak akan pernah raising hutang untuk membeli aset yang bisa turun 70% gitu. Karena dengan lu berhutang dan beli aset yang bisa turun 70% ada potensi wipe out, bro. Pasti. Ketika lu gak bisa repay dari 10% yield yang ditawarkan, berarti kan kurang dari 1%, 0,8an ya per bulan. Dan menurut gue itu yield yang besar. Ya. Dan jumlahnya kan, kalau kita lihat mungkin stretch-nya dia itu kan besar. Jadi ada potensi risiko di sana. Makanya gue gak akan beli MSR. Kalau gue emang cinta Bitcoin, ya gue beli Bitcoin gitu. Gue gak mau ambil proxy-nya. Juga sempat bahas ya ke teman-teman buat buy the dip ya, gold di 4.000. Ya, sekarang gold ya kalau ngomong udah di 4.400 ya. Jadi udah naik hampir ya, sekitar 9,5% ya. Terus kita ngomong ya memang sekarang gold ada di resistance ya, di all time high sebelumnya. Cuman kalau kita lihat ya trajektori tadi central bank akan meningkatkan ya. Kita ngomong pembelian gold itu lebih dari 10% ya, sekitar 15%. Jadi ya you do the math lah ya. I think gold rally ini masih kuat. Betul. Jadi kita berharap ya semoga komunitas ini bisa lebih fokus gitu loh. Kalian ketika akan perdalam suatu aset jangan cuma belajar ketika asetnya naik, tapi ketika asetnya turun ada hal-hal yang kalian bisa ambil gitu. Dari misalnya pengalaman kalian di market. Nah, jadi kita sekarang lihat ini ada nanya bro, kalau misalnya modal masih 10 juta itu gimana untuk terjun ke kripto di market yang seperti ini, mungkin orang baru, ya, saran lu seperti apa? 10 jutanya itu adalah uang yang udah ya terpenuhi ya, dana daruratnya plus juga utangnya udah dibayar semua. Ya kalau pemula banget fokus dulu ke Bitcoin sama Ethereum lah ya. Kita ngomong belajar dulu alokasi, ya tahu cara masuk, cara entry gitu ya. Jangan langsung ke meme coin atau langsung ke trade harian yang futures ya dengan leverage tinggi. Jadi dipelajarin dulu mekanik market itu seperti apa ya. Ini mulai dari Bitcoin dulu. Jadi kita mungkin bahas bro, karena lu bahas Ethereum tadi. Ethereum kan sekarang berada di level 3.100. Nah apa yang kita lihat nih sekarang dengan Ethereum ini? Yang ibarat kalau dibilang kan secara 2 tahun masih relatif lagging ya ke Bitcoin. Ethereum memang sekarang nggak di mana-mana ya. Dalam artian kita juga sempat juga ya short Ethereum di 4.100 ya. Dan Ethereum drop berapa nih kalau dari topnya ya? 46%. Dan ya ini aset yang real sebenarnya teman-teman nggak kemana-mana ya, definisi aset yang nggak kemana-mana. Cuman ya sekarang banyak sebenarnya institusi yang sekarang sedang buying Ethereum ya. Kalau kita lihat ya data dari teman-teman cari ya, ini banyak ya mega whale ya yang long Ethereum ya, hampir semua. Plus juga institusi juga bidding ya, dalam artian ya Amber Group ya beli 300-an M ya. Terus kemudian juga Tom Lee ya Bitmain masih beli terus ya. Jadi sekarang memang kalau Bitcoin ya dikasih relief rally ya, I think ya short term Ethereum juga berpotensi rally juga ya. Karena chart yang menarik ya yang kita perhatikan itu chart ETH-BTC nih ya. ETH-BTC chartnya breakout, dalam artian kalau dia juga ya ke range high-nya teman-teman di area 0,042 ya dia akan dapat yang namanya short term rally juga ya, sama seperti Bitcoin ya. Jadi chart yang kuat ya untuk ETH-BTC. Jadi memang in the short run I think Ethereum cukup berpotensi lah. Nah tapi apakah mungkin di 2026 kita bisa melihat potensi untuk alternatif yang lain bro? Karena kan ini kita lihat bahwa marketnya sangat nggak baik untuk altcoin ya tahun ini ya. Yes. Apakah tahun depan akan membaik atau menurut lu masih kita tunggu aja dulu? Kalau sekarang memang too early to say anything ya. Dalam artian kita kalau ngomong sekarang pun ya ini kita ngomong market altcoin ya. Kalau kita lihat chartnya others, ini ada di level Januari 2024. Ya. Ini benar-benar kayak kita dibawa ke mesin waktu yang mana 2 tahun ini nggak kemana-mana. Berbeda ya teman-teman. Kalau kita lihat di 2020-2021 ya, 2021 tuh kayak gini ya. Sekarang itu nggak kemana-mana ya. Kenapa kok waktu itu bisa kayak gitu? Ya kita lihat tadi lah ya. Kita lihat liquidity ya, yang mana ini cukup menarik ya kalau kita perhatikan. Nah, ini it's all about liquidity ya rasanya. Karena benar. Karena kenapa waktu 2020 ya 21 itu run gila-gilaan ya, karena emang likuiditas berlimpah ya di market ya di era 20 sampai 21 ini. Semua altcoin 40x ya. Yang kalau kita lihat ya it's all about down to liquidity ya. Jadi teman-teman lihat ya ini Fed liquidity lah kalau mau pengen ngerti. Kenapa dari 2023 sampai sekarang ini nggak kemana-mana? Ya ini karena chartnya seperti ini ya.
chartnya seperti ini ya. Ini kalau kita lihat ya dengan chartnya others ya, ini mirip ya, fase 2023 ini nggak kemana-mana ya. Jadi it's all about liquidity ya teman-teman. Itulah mengapa ya siklus ini altcoin nggak kemana-mana. Ya. Apakah lu bisa lihat potensi untuk kalau misalnya saya altcoin yang masih besar lah, seperti BNB yang relatif sebenarnya dijagain kan? Ya. Apakah itu bisa jadi katalis yang bisa dikoleksi sama teman-teman? Ya, dijagain belum tentu ya, ada jaminan kuat juga ya. Karena secara price action ya, kita nge-call siklus ini BNB di 650. Kita confident ya dia bakal 1000 ya, pick di 1200 300 ya picknya. Ya. Jadi sekarang pun ya memang dia masih ya retrace ya, ini chart pohon Natal ya. Tergantung dikasih short term rally atau enggak ya. Cuman BNB ini relatif kuat. Kenapa? Karena weekly chartnya ini dia ada di atas 50 week moving average. Karena kalau kita lihat hanya sekitar 20 ya dari semua altcoin yang ada, yang mana kalau dilihat aja hanya ada 24 altcoin. Yang mana kalau kita lihat weekly chartnya itu dia ada di atas 50 week moving average. Jadi hampir semua itu di bawah ya. Contohnya apa? Misalkan Hyperliquid ya. Kita ngomong Hype ya, sekarang dia ada di bawah ya 50 week moving average. Nah, ini baru jebol ya. Di angka support 30 ya 50 week moving average ya. Kita lihat yang lain pun, yang lain juga sama ya, berbagai altcoin yang ada. Apakah enak nih ngelihat chart seperti ini? Kan itu kan salah satu pemenangnya lah orang bilang. Ya. Kalau misalnya orang yang masih back holding dan segala macam, saran lu bagaimana? Wah, ini susah ya ngasih saran keuangan ya buat yang hold altcoin. Kenapa? Karena kita kan dari awal udah ngomong ya, ini bukan barang yang di hold ya, siklus ini ya, dan tergantung conviction juga lah ya kita ngomong. Tapi kalau price action wise ya ini masih belum menarik kalau buat saya. Contoh Hyperliquid ya, karena kan dia winner di siklus ini, dia udah kejepit ya, ada Lighter ya, yang di list Coinbase, terus kemudian ada XX yang mana revenue-nya lebih tinggi daripada Hyperliquid. Ada juga Aster ya, yang backed by CZ. Jadi narasi PropTech ini memang hype ini sama seperti kayak Tesla lah ya. Ya. Tesla itu yang pertama bikin mobil listrik, sangat fenomenal karena Elon Musk ya mungkin mirip dengan Jeff gitu kan, yang kayak dianggap oh ini messiah gitu ya. Cultist lah ya. Cultist, terus habis itu ya setelah muncul BYD, setelah muncul Hyundai, Nggak spesial lagi. dan orang lebih memilih yang affordable ya. Yeah. Time flies ya.